Dahulu kala, di sebuah kerajaan Jenggala, hiduplah seorang raja bernama Raden Putra. Dia memiliki seorang permaisuri yang sangat cantik dan juga seorang selir. Permaisuri adalah wanita yang sangat baik dan juga sabar. Maka dari itulah, Raden Putra sangat sayang kepadanya. Sikap Raden Putra terhadap permaisuri sering membuat sang selir merasa iri. Raden Putra memiliki kebiasaan menyabung ayam. Ayam-ayamnya sangat banyak dan terpelihara dengan baik. Di setiap pertandingan adu ayam, ayam-ayam Raden Putra selalu menang. Tidak ada yang bisa menandingi ketangguhan ayam-ayam Raden Putra. Suatu hari, permaisuri sangat senang saat dia mendapati dirinya tengah hamil. Semula, dia ingin memberikan kejutan kepada Raden Putra. Namun, berita kehamilannya terdengar oleh sang selir. Maka dari itu, sang selir membuat rencana jahat dengan tabib istana. Dia berpura-pura jatuh sakit, sehingga membuat Raden Putra mengkhawatirkan kondisi sang selir. Raden Putra pun bertanya kepada tabib istana, "Penyakit apa gerangan yang menimpa sang selir, wahai tabib?" Tanya Raden Putra kepada tabib istana. "Ampun Paduka, sang selir sakit karena keracunan makanan yang diberikan oleh sang permaisuri," jawab tabib istana dengan berbohong. Mendengar jawaban tabib istana, Raden Putra pun marah besar. Dia memerintahkan pengawal pribadinya untuk memanggil permaisuri. Dia ingin bertanya apakah cerita itu benar. Tentu saja permaisuri membantah. Tapi Raden Putra tidak percaya. "Ampun Paduka, hamba tidak pernah melakukan hal buruk kepada selir. Hamba sedang hamil, kasihanilah hamba Paduka," kata sang permaisuri sambil memohon. Tetapi Raden Putra masih tidak percaya. Dia semakin geram dan dia memerintahkan kepada pengawal untuk membuang permaisuri ke hutan lalu membunuhnya. Tetapi pengawal itu tidak tega membunuh sang permaisuri. Dia percaya tidak mungkin sang permaisuri melakukan hal seburuk itu. Dan dia pun membangun rumah sederhana di tengah hutan untuk permaisuri. Dan dalam perjalanan ke istana, dia mengoleskan pedangnya dengan darah kelinci, supaya Raden Putra percaya bahwa dia telah membunuh permaisuri. Setelah pengawal itu kembali ke istana, permaisuri hanya tinggal sendirian di hutan. Dan beberapa bulan kemudian, dia melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh sebagai anak yang pemberani dan juga sehat. Suatu hari, Cindelaras membantu ibunya mengumpulkan kayu bakar di hutan. Lalu tiba-tiba ada seekor elang menjatuhkan telur. Kemudian Cindelaras membawa telur itu pulang. Dan tak lama kemudian telur itu pun menetas menjadi anak ayam. Dan perlahan-lahan tumbuh menjadi ayam jantan yang kuat. Ayam itu bukan ayam biasa. Ayam itu bisa bernyanyi. Setiap pagi, dia selalu bernyanyi untuk sang tuannya, Cindelaras. "Tuanku adalah Cindelaras, rumahnya ada di hutan. Dia adalah putra dari Raden Putra," kata ayam itu sambil bernyanyi. Lalu, Cindelaras pun terheran-heran, siapa Raden Putra? Dan dia pun bertanya kepada ibunya. Lalu ibunya pun menceritakan semua cerita. Dan juga mengatakan hal yang sebenarnya terjadi. Mereka bisa diusir dari istana dan akhirnya tinggal di hutan. Cindelaras pun terkejut. Lalu dia memutuskan untuk pergi ke istana Jenggala untuk bertemu ayahnya. Dia pun meminta izin kepada ibunya dan membawa juga ayam ikut bersamanya.
Di tengah perjalanan ke istana, dia berhenti di sebuah desa. Di sana ada beberapa orang yang terlibat dalam adu ayam. Cindelaras pun ditantang. Mereka ingin melihat seberapa kuat ayam Cindelaras. Cindelaras pun akhirnya menerima tantangan itu. Dan dalam hitungan menit, ayamnya menang. Dan dia pun ditantang oleh pria lain. Dan ayamnya sekali lagi menang. Ayamnya menang lagi dan lagi. Berita tentang ayam Cindelaras pun dengan cepat menyebar ke seluruh kerajaan Jenggala. Dan akhirnya membuat Raden Putra penasaran. Raden Putra pun mengundang Cindelaras untuk datang ke istana. "Siapakah namamu, wahai anak laki-laki?" tanya Raden Putra kepada Cindelaras. "Nama saya adalah Cindelaras, Paduka," jawab Cindelaras. Raden Putra pun segera menantang Cindelaras dengan satu syarat. Jika ayam Raden Putra yang menang, maka ayam Cindelaras akan menjadi ayam Raden Putra. Dan sebaliknya, jika Cindelaras yang menang, maka setengah dari kekayaan Raden Putra akan menjadi milik Cindelaras. Cindelaras pun menyetujuinya, dan kedua ayam itu pun bertarung dengan gagah berani. Dan dalam hitungan menit, ayam Cindelaras memenangkan pertarungan. Raden Putra pun hanya bisa menggeleng dan tidak percaya. Dia pun penasaran, siapakah Cindelaras? Dan ayamnya juga bukan ayam biasa. Ketika Raden Putra hendak bertanya, tiba-tiba ayam Cindelaras bernyanyi. "Tuanku adalah Cindelaras, rumahnya ada di hutan. Dia adalah putra dari Raden Putra." Raden Putra pun sangat terkejut. "Apakah itu benar?" "Ya, Yang Mulia, saya adalah Cindelaras dan ibu saya adalah permaisuri yang pernah Anda buang di hutan." Dan kemudian Raden Putra pun segera memanggil pengawal yang pernah diperintahkannya untuk membunuh sang permaisuri. Dan pengawal itu pun mengakui bahwa dia tidak pernah membunuh sang permaisuri. Tabib istana pun mengakui kesalahannya. Akhirnya Raden Putra segera pergi ke hutan untuk menjemput permaisuri kembali ke istana. Akhirnya, Cindelaras dan kedua orang tuanya hidup bahagia bersama-sama. Sang selir pun yang pernah memfitnah permaisuri dimasukkan ke penjara sebagai hukuman. Jadi setelah kita mendengarkan dongeng Cindelaras sebelumnya, kita mendapatkan pesan moral nih. Apa saja sih pesan moral dari dongeng Cindelaras? Baik, yang pertama, kita harus bisa menghargai satu sama lain. Kita tidak boleh iri, dengki terhadap orang lain. Dan yang kedua, kita harus bisa mempercayai satu sama lain. Dan yang ketiga, kita tidak boleh membalas keburukan orang lain kepada kita, karena biarlah yang di atas membalas keburukan orang tersebut. Baiklah, mungkin itu saja pesan moral yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.